Seorang perawat shift malam mulai dihantui arwah pasien yang tak pernah tercatat. Lorong radiologi menyimpan bayangan yang tak seharusnya hidup, CCTV hilang, ritual pemanggilan berubah menjadi bencana, hingga salah satu dari mereka harus menjadi pengorbanan terakhir. Rumah sakit itu tidak sekadar penuh pasien, tapi juga penghuni yang tak pernah mati. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari seharusnya. Jam dinding di ruang perawat menunjukkan pukul 22.10 ketika Sandra tiba untuk menjalani shift malam pertamanya. Aroma antiseptik menyengat bercampur lembut dengan bau obat yang tidak pernah benar-benar hilang dari udara rumah sakit ini. Ia menata rambut panjangnya ke dalam ikatan rapi sambil menenangkan diri. Walau sudah bertahun-tahun bekerja sebagai perawat di beberapa klinik kecil, malam ini terasa berbeda, seolah seluruh bangunan memperhatikannya datang. Rumah sakit tempatnya bekerja memiliki dua sisi, sayap baru yang terang dan modern, serta sayap lama yang gelap, sepi, dan kabarnya sudah tidak digunakan sejak kebakaran bertahun lalu. Koridor yang mengarah ke sana masih ada, tetap berdiri, walau lampunya sering berkedip seperti napas terakhir sebuah lilin. Sandra menarik napas panjang, merapikan seragam putihnya dan mulai menyusuri koridor untuk memeriksa pasien. Di turnya malam itu hanya ada 7 pasien rawat inap. Semuanya tidur dengan bantuan obat penenang. Suara monitor detak jantung terdengar ritmis, lambat namun pasti, seolah menjadi satu-satunya hal hidup di tengah keheningan. Sandra, kalau kau dengar interkom dari ruangan 305, abaikan saja. Suara Bu Ratri, perawat senior dengan mata sayu namun penuh wibawa, memecahkan kesunyian. Sandra mengerutkan dahi. 305? Ruangan itu kan sudah tidak terpakai. Bu Ratri hanya mengangguk pelan. Tanpa menjelaskan lebih banyak, ia berlalu meninggalkan Sandra dengan tatapan bingung bercampur rasa ingin tahu yang mulai mengendap dalam dirinya. Ia ingin bertanya lagi, kenapa harus diabaikan, kenapa ruangan itu disebut, tapi kata-katanya tertahan, seolah nalurinya memberi tanda bahaya. Pukul 23.40, ketika ia sedang mengganti infus salah satu pasien lansia, suara deri terdengar dari lorong belakang. Suara itu pelan di awal, seakan seseorang menyeret sesuatu di lantai, lalu berhenti tiba-tiba seolah menyadari ada yang mendengar. Sandra menelan ludah, memusatkan perhatian. Ranjang pasien bergetar sedikit, tapi pasiennya masih terlelap. Mungkin hanya angin, pikirnya, atau tikus. Rumah sakit tua pasti banyak ruang kosong yang menjadi sarang binatang kecil. Namun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, seolah tubuhnya tidak percaya pada logika yang ia ciptakan sendiri. Beberapa menit kemudian, suara interkom berbunyi sekali, klik halus yang biasanya menandai panggilan masuk. Sandra menoleh, matanya terarah pada speaker kecil di atas pintu. Kemudian terdengar suara serak, berbisik lemah. "Suster." Sandra terpaku. Ia memegang troli alat medis lebih erat. Tidak mungkin, pikirnya. Ruangan-ruangan ini tidak ada yang memanggil. Semua pasien tidur. Interkom berbunyi lagi. "Ruangan 305. Langkahnya membeku. Nafasnya memburu. Namun ada dorongan tak terlihat yang memaksanya bergerak. Tanpa sadar kakinya melangkah menuju koridor sayap lama. Gelap, hening, hampir seperti makam yang menunggu untuk dibuka kembali. Lampu lorong berkedip saat ia mendekat. Suara derit yang tadinya jauh kini terdengar jelas, seolah ranjang beroda ditarik di depan pintu 305. Sandra berhenti beberapa meter sebelum pintu itu. Nomor ruangan yang kusam terlihat seperti noda hitam di dinding pudar. Tablet penunjuk jadwal pasien masih tergantung, walau namanya sudah hilang sejak bertahun lalu. Tiba-tiba pintu berbunyi klik, sedikit terbuka. Sehembus udara dingin keluar seperti napas seseorang yang sudah lama tidak bernyawa. Lampu padam sebentar, kemudian menyala lagi namun lebih redup. Dari celah pintu, Sandra melihat sekilas, sebuah ranjang besi dengan kasur gosong, selimut bolong seperti terbakar. Ada bekas gelap di lantai, seperti bayangan tubuh manusia. Ia ingin berbalik dan lari, namun interkom kembali menyala, kini jauh lebih dekat. Suaranya seperti dari balik telinganya sendiri. "Kembali, padamkan, api, tolong." Sandra tersentak, menjatuhkan senter yang ia bawa. Cahaya kecil itu menggelinding dan berhenti tepat di depan pintu 305, menerangi bekas langkah kaki hitam, jejak terbakar yang mengarah keluar ruangan. Itulah detik pertama ia sadar, shift malam di rumah sakit ini bukan hanya urusan menjaga pasien hidup. Ada sesuatu yang menunggu.
Sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Dan malam baru saja dimulai. Sandra tidak bisa tidur siang hari berikutnya. Ingatan tentang lorong gelap dan suara interkom ruangan 305 terus mengusik. Setiap kali ia memejamkan mata, gambaran pintu yang terbuka sendiri dan kasur hangus di dalam ruangan itu kembali hadir, menolak untuk dilupakan. Sebagian dirinya ingin mundur dan meminta pindah shift. Namun rasa penasaran mendorongnya kembali. Ada yang menunggu untuk ditemukan. Ada misteri yang belum selesai. Malam berikutnya ia kembali bertugas. Rumah sakit tampak lebih sepi daripada biasanya. Hanya beberapa pasien yang mengaji pelan atau menonton televisi dengan volume rendah. Jam menunjukkan pukul 23.15 ketika dokter jaga meminta Sandra mengantarkan hasil röntgen ke ruangan dokter radiologi. Jalannya tidak jauh, tapi untuk sampai ke sana ia harus melewati koridor sayap lama. Koridor yang lampunya redup, karpetnya mulai terkelupas, dan kat dindingnya tergerus seperti kulit yang mengelupas karena luka bakar. Sandra menelan rasa takutnya, mencoba membuat langkahnya terdengar yakin meski jantungnya berdetak tidak karuan. Begitu memasuki lorong radiologi, udara berubah lebih dingin. Suara AC tidak terdengar, namun kulitnya merinding seakan angin tak kasat mata menyapu seluruh tubuhnya. Lampu neon di atas kepala berkedip lambat, menciptakan bayangan bergerak di sepanjang dinding. Saat ia berjalan melewati ruangan penyimpanan film röntgen, sudut matanya menangkap bayangan bergerak. Bayangan itu tinggi, ramping, dan bergerak perlahan seperti seseorang yang diseret waktu. Sandra berhenti di tengah langkah, menoleh pelan ke arah lorong sisi kanan yang menuju ruangan radiologi utama. Di sana, di bawah cahaya redup yang berkedip, berdiri seorang perempuan. Pakaiannya kebaya lusuh warna coklat gelap, rambut panjangnya kusut menutupi sebagian wajah, dan tubuhnya sedikit membungkuk seolah menahan rasa sakit yang tidak pernah hilang. Perempuan itu tidak bergerak pada awalnya. Ia hanya berdiri sambil menatap lantai. Sandra terpaku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Suara sepi mengeras, menyisakan detak jantungnya sendiri sebagai musik latar yang menggetarkan telinga. Ia ingin mundur, ingin lari, tapi tubuhnya seperti tertanam di lantai. Kemudian perempuan itu bergerak. Langkahnya pelan, menyeret kain kebaya seperti kilauan abu sisa pembakaran. Setiap kali ia maju satu langkah, lampu lorong berkedip makin kuat. Dari tubuhnya perlahan muncul aroma tajam. Hanyir terbakar, seperti daging hangus bercampur obat formalin. Sandra menggigit bibir, mencoba menguasai rasa panik. Ia berusaha meraih tombol radio di saku bajunya, tapi tangannya bergetar hebat. Perempuan itu kini hanya berjarak 5 meter. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Kulit pipinya tampak mengelupas, matanya keruh seperti kaca pecah, dan sebagian kepalanya gosong hitam seperti arang. Bibirnya bergerak sedikit. Namun yang keluar hanya suara napas berat, serak, seperti seseorang yang tersedak asap. Mundur. Suara itu terdengar jauh, bukan dari perempuan itu, melainkan dari arah belakang. Seorang dokter senior, Dr. Seno, berdiri memegang lampu senter. Wajahnya terlihat pucat, tapi tatapannya tegas. "Jangan dekati dia," ucapnya pendek. Ketika cahaya senter mengarah tepat ke sosok perempuan itu, bayangannya bergetar sebelum hilang seketika, seperti asap yang tersapu angin. Aroma hangus masih tertinggal, tapi lorong kembali kosong. Sandra memelototi dokter itu, dada naik turun menahan keterkejutan. "Siapa itu, Dok? Kenapa ada di sini?" Dr. Seno menarik napas panjang, lalu menatap ujung lorong lama yang gelap seperti mulut terowongan tanpa dasar. "Saran saya, kalau shift malam, jangan pernah sendirian di area ini. Ada pasien yang tidak pernah pulang." Sandra menggigil. Kata-kata itu menempel di benaknya, lebih tajam daripada jarum suntik. Malam itu ia belajar satu hal pasti. Rumah sakit ini bukan hanya tempat merawat yang hidup, tapi juga tempat di mana yang mati belum rela pergi. Dan sosok itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Shift malam ketiga datang lebih cepat dari yang Sandra harapkan. Bayangan perempuan berkebaya itu masih membekas di pikirannya, menghantui setiap sudut ingatannya seperti noda hitam yang tak bisa dihapus. Namun ia tetap datang, terikat oleh tanggung jawab dan, walau enggan mengakui, rasa penasaran yang semakin tumbuh. Ia ingin tahu siapa perempuan itu, kenapa berkeliaran di lorong rumah sakit, dan mengapa namanya seperti tak pernah betul-betul tertulis dalam sejarah resmi. Pukul 1.20 dini hari,
IGD sedang relatif tenang. Hanya terdapat satu pasien yang mengeluh sesak napas dan seorang anak kecil demam tinggi. Sandra membantu dokter memeriksa alat, mencatat tanda vital, lalu kembali ke meja jaga. Hening mulai mengambil alih. Jam dinding berdetak lambat, seperti denyut jantung yang hampir berhenti. Tiba-tiba pintu IGD terbuka dengan keras. Dua satpam mendorong Brancar dengan tergesa. Di atasnya seorang perempuan muda, tubuhnya terlilit perban di beberapa bagian, namun kulitnya terlihat mengelupas seperti terbakar parah. Rambutnya kusut. Wajahnya pucat seolah baru saja keluar dari kobaran api. Nafasnya pendek, hampir seperti terseret dari paru-parunya. "Korban kecelakaan?" tanya Sandra panik. Satpam menggeleng. "Tidak jelas, kami menemukannya di depan gerbang, tergeletak begitu saja. Tidak ada saksi, tidak ada identitas apapun." Sandra bergerak cepat. Ia menyiapkan infus, menjaga pernapasan pasien, dan memeriksa denyut nadi yang lemah. Perempuan itu membuka mata perlahan. Bola matanya kosong, namun terasa seperti sedang memandang jauh melewati tubuh Sandra. Sesuatu yang tak terlihat, tak terjamah oleh manusia. Ketika Sandra hendak memasang infus, pasien itu tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya. Cengkeramannya dingin seperti tangan yang tertinggal dalam hujan malam terlalu lama. Bibir perempuan itu bergerak retak seperti kulit mengelupas, dan dari celah napasnya yang berat terdengar bisikan. 305. Sandra terhenti, darahnya seperti berhenti mengalir. "Apa maksudmu? Kamar 305. Pasien itu menarik napas tajam, seolah barusan menelan api. Lalu ia berbisik lagi, kali ini lebih lirih. Namun setiap kata terasa seperti ditorehkan ke udara. "Api? Jangan biarkan terulang." Mata pasien mendelik, tubuhnya kejang sebentar, lalu kembali diam. Monitor detak jantung menampilkan garis stabil tapi lemah. Sandra memanggil dokter untuk penanganan lanjut. Namun ketika ia kembali dengan alat tambahan, ranjang itu kosong. Selimut terlipat rapi, infus yang tadi belum sempat dipasang kini menjuntai sendiri seolah tidak pernah tersentuh. Sandra terpaku. "Tidak mungkin. Aku hanya pergi 1 menit." Satpam dan dokter berlarian mengecek ruangan, lorong IGD, hingga toilet dekat ruang tunggu. Tidak ada siapapun. Kamera CCTV seharusnya menangkap pergerakan apapun. Jadi mereka memutuskan melihat rekamannya. Ketika rekaman diputar ulang, Sandra hampir saja menjatuhkan kursinya. Brancar masuk seperti biasa. Ia terlihat merawat pasien, memeriksa kondisi luka. Namun di rekaman CCTV, ketika Sandra menunduk mengambil peralatan, perempuan itu tidak ada di ranjang. Kosong. Seolah ia sejak awal tidak pernah berada di sana. Tidak ada sentuhan, tidak ada interaksi fisik yang terekam. Hanya Sandra, sendirian, seperti berbicara dan merawat udara. "Ini tidak mungkin," bisik Sandra dengan suara pecah. Petugas keamanan menatap layar dengan wajah pucat. "Kalau tidak terekam, biasanya berarti dia bukan milik dunia kita." Kata-kata itu menampar logika Sandra. Ia ingin menyangkal, tapi firasatnya mengetahui kebenaran lebih dulu. Perempuan itu mungkin bukan pasien hidup. Mungkin ia salah satu roh yang tertinggal akibat kebakaran puluhan tahun lalu. Dan pesan yang diucapkan tadi, kamar 305, api yang ingin diulang, bukan sekadar kata acak, tetapi peringatan. Malam itu Sandra pulang dengan langkah limbung, tapi pikirannya terus menggulung seperti kaset rusak. Siapa perempuan terbakar itu? Apa hubungannya dengan ruangan 305? Dan yang lebih menakutkan, mengapa arwah itu memilih muncul kepadanya? Pertanyaan-pertanyaan itu menempel seperti bayangan yang tak mau lepas. Ia tahu jawaban tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus menemukan kebenarannya, meski itu berarti harus kembali ke tempat segala sesuatu bermula. Ruang 305. Tempat api pernah menelan nyawa. Tempat di mana bisikan kematian masih hidup, menunggu dipanggil kembali. Malam berikutnya Sandra datang lebih awal. Matanya tampak lelah. Namun di balik sorot itu tersimpan tekad yang mengeras. Kejadian di IGD semalam tidak mungkin ia biarkan tanpa jawaban. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa pasien misterius itu, dan mengapa CCTV tidak menangkap kehadirannya sama sekali. Setiap langkahnya menuju ruang keamanan terasa berat namun pasti, seperti menapaki jalan yang sudah dipilih takdir untuknya.
Ruang keamanan berada di lantai bawah, bersebelahan dengan ruang penyimpanan arsip lama. Lampu neon menggantung rendah, memancarkan cahaya pucat yang membuat ruangan terlihat semakin sunyi dan dingin. Petugas keamanan bernama Wahyu sedang duduk dengan mata terantuk layar monitor, menyeruput kopi yang sudah dingin. Ketika Sandra menghampirinya, ia menoleh dengan ekor mata, seolah sudah menduga seseorang akan datang mencarinya malam itu. "Saya perlu lihat rekaman CCTV IGD semalam," ucap Sandra tanpa basa-basi. Suaranya tegas, tapi ada nada gentar yang tak bisa ia sembunyikan. Wahyu tidak langsung menjawab. Ia menatap Sandra beberapa detik, seakan mempertimbangkan apakah lebih baik mengizinkannya atau menyuruhnya pulang. Akhirnya ia menghela napas panjang dan menekan beberapa tombol di komputer. "Banyak yang minta lihat rekaman," gumamnya pelan, tapi kebanyakan menyesal setelahnya. Kalimat itu menabrak kesunyian kecil di antara mereka. Sandra menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menunggu layar memutar kembali waktu yang semalam membuatnya tak bisa tidur. Tayangan dimulai. Sandra terlihat jelas dalam rekaman, berjalan terburu-buru, menerima pasien yang dibawa satpam, lalu merawatnya di ranjang IGD. Namun seperti sebelumnya, ranjang itu kosong. Selama ia memasang alat medis, melihat tanda vital, hingga memeriksa luka bakar yang baginya sangat nyata, rekaman menunjukkan ia hanya menyentuh udara. Wahyu menatap layar tanpa suara. Ia sudah pernah melihat hal seperti itu, tapi tetap merinding setiap kali kejadian terulang. "Tunggu," ujar Sandra tiba-tiba. "Mundur sedikit." Wahyu menarik slider mundur beberapa detik. Ketika video diputar ulang dengan kecepatan lambat, ada perubahan samar. Di sudut layar, di tepi lorong yang gelap, tampak sosok perempuan berdiri mematung. Tidak jelas, hanya siluet tipis seperti bayangan yang menempel di ruang hitam. Namun rambut panjang kusutnya, postur tubuhnya yang membungkuk, dan aura gelap di sekitarnya terlalu familiar. Sandra merasakan kulit tengkuknya meremang. "Itu dia, perempuan berkebaya dari lorong radiologi," bisiknya. Siluet itu tidak bergerak, tidak berkedip. Namun tepat saat jam pada layar menunjukkan pukul 1.26, 2 menit setelah Sandra mulai menangani pasien tak terdaftar, rekaman berkedip sekali, 2 kali, lalu seluruh layar berubah menjadi statis putih. Bunyi ZZZT memenuhi ruangan seperti gangguan listrik. Wahyu terburu-buru mencoba menarik ulang data. Namun file rekaman hilang begitu saja, menghapus diri seperti tidak pernah ada. Ia menatap layar yang kini kosong dengan wajah pucat pasi. "Selalu begitu," ucapnya kaku. Setiap rekaman yang memperlihatkan dia, menghilang sebelum subuh. Sandra merasakan dadanya menegang. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang berusaha menutupi kejadian, seolah waktu dan ruang sendiri tidak ingin kebenaran terbongkar. Arwah itu, siapapun dia, seolah bermain di luar batas kehidupan dan kematian. Mengubah apa yang terlihat, menghapus apa yang tertangkap. Ketika Sandra hendak pergi, Wahyu memanggilnya pelan. "Kalau kamu terus mencari, kamu akan menarik perhatiannya," katanya. "Dan kalau dia sudah memperhatikanmu, kamu tidak akan bisa lari." Pernyataan itu menggantung lama di udara. Sandra berdiri membeku, merasakan sesuatu selain ketakutan. Sebuah ikatan tak kasat mata yang makin kuat menariknya ke dalam misteri ruang 305. Rekamannya hilang. Bukti tak lagi ada. Namun justru karena itu, Sandra semakin yakin ia berada di tengah sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penampakan. Ia baru memasuki pintu pertama, dan di baliknya masih ada mimpi buruk yang menunggu untuk terbangun. Sandra mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Rumah sakit yang sebelumnya hanya tempat kerja kini terasa seperti labirin masa lalu yang memburunya pelan-pelan. Setiap malam ia tiba, udara di lorong tua bagai semakin berat, seolah bangunan itu menyimpan napas seseorang yang belum benar-benar mati. Tapi semakin gelap jalan yang harus ia hadapi, semakin kuat dorongan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, khususnya di ruang 305. Malam itu, ketika tugas mulai mereda dan pasien tertidur dalam hening mesin monitor, Sandra memberanikan diri menghampiri Bu Ratri, perawat paling senior dan satu-satunya orang yang terlihat paham betul mengenai sesuatu yang tidak tertulis di laporan rumah sakit. Bu Ratri sedang duduk di sudut ruang perawat, menyesap teh yang mulai dingin sambil menatap kosong ke arah jendela. Cahaya redup menyoroti wajahnya, menambah garis-garis usia yang tampak seperti beban yang dipikul terlalu lama. "Bu Ratri,"
Sandra memulai dengan suara pelan namun mantap. Saya tahu ada yang disembunyikan di sini. Saya melihat perempuan itu, di lorong radiologi, di CCTV yang terhapus, dan pasien terbakar yang menghilang. Saya membutuhkan jawaban. Perawat tua itu tidak segera menoleh. Ia menarik napas panjang, seolah sedang menimbang sesuatu yang sangat berat untuk dibagikan. Lalu matanya mengarah ke Sandra. Sorotnya tajam namun penuh empati. Kau tidak seharusnya melihat apa-apa, ucap Bu Ratri lirih. Tapi kalau kau sudah sejauh ini, aku rasa sudah waktunya kau tahu. Dalam hening yang berat, Bu Ratri mulai bercerita. 23 tahun lalu, rumah sakit ini pernah mengalami kebakaran besar yang menelan puluhan pasien di lantai 3. Lantai yang kini ditutup, termasuk ruangan 305. Api bermula dari korsleting listrik, tapi pintu-pintu keselamatan saat itu terkunci. Tidak ada yang bisa keluar. Jeritan mereka memenuhi malam seperti paduan suara kematian yang memaksa siapapun yang mendengarnya untuk mengingat. Di antara pasien itu, ada satu perempuan bernama Laras, wanita muda yang menjalani perawatan akibat depresi pasca persalinan. Suaminya kabur, bayinya meninggal, dan ia dirawat dengan harapan bisa kembali waras. Namun ketika api menjelat dinding dan asap memenuhi paru-paru, perawat jaga tidak sempat menyelamatkannya. Tubuhnya ditemukan paling dekat dengan jendela, seperti sedang mencoba keluar, tapi waktunya tidak cukup. Sejak kejadian itu, roh Laras diakini menetap di rumah sakit. Pertama hanya berupa suara, tangisan halus di malam hari, derit kasur yang tidak pernah dipakai. Lalu muncul bayangan, wanita berkebaya lusuh, rambut gosong setengah, kulit terkelupas seperti lilin terbakar. Awak medis lama menganggap itu sekadar trauma kolektif, hingga satu persatu mulai mengalami kejadian serupa seperti Sandra. Sandra mendengarkan tanpa berkedip. Setiap kata terasa seperti batu yang dijatuhkan ke dasar pikirannya. Jadi, arwah itu yang berkeliaran, dan pasien yang saya tangani di IGD semalam. Bu Ratri mengangguk pelan. Dia adalah cerminan Laras di menit-menit terakhir hidupnya. Setiap tahun, roh itu mencari jalan untuk kembali. Mencari seseorang yang mendengar, melihat, dan bersedia menuntunnya keluar dari tragedi yang tak pernah selesai. Rasanya seperti remang menyusup ke tulang. Sandra mencoba memproses semuanya. Api, ruangan terkunci, kematian yang menjerat tanpa belas kasihan. Kini ia mengerti kenapa 305 selalu disebut, kenapa rekaman hilang, dan mengapa sosok itu menampakkan diri padanya. Laras ingin dilihat. Laras ingin kisahnya diakui. Namun Bu Ratri mendekat, memegang tangan Sandra dengan kuat. Jika dia sudah memilihmu, kamu tidak bisa mundur. Dia akan semakin dekat, semakin nyata. Dan jika kita tidak melakukan sesuatu, nafas Bu Ratri tersendat, mata tuanya berkaca-kaca. Dia akan membakar masa lalu itu lagi, dalam bentuk yang lebih buruk. Sandra diam. Ruang perawat seolah menciut, udara terasa berat. Kini tidak ada jalan ringan. Ia berada di tengah sejarah kelam yang menolak diam. Rumah sakit ini bukan hanya menyimpan tragedi, ia menunggu seseorang menghadapinya. Dan Sandra tahu, pada akhirnya, dialah yang harus membuka pintu menuju masa lalu itu. Hujan turun deras malam itu, mengetuk atap rumah sakit seperti jari-jari gelisah yang tidak sabar untuk masuk. Sandra datang dengan perasaan lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Setelah pengakuan Bu Ratri tentang Laras dan kebakaran bertahun lalu, rasa takutnya tidak berkurang, justru lebih mengakar. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang baru. Tekad untuk mengakhiri teror yang selama ini menghantui semua orang di bangunan tua ini. Bu Ratri sudah menunggunya di sudut ruang perawat saat ia tiba. Perempuan tua itu tampak lebih letih. Namun matanya memancarkan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Di sampingnya terdapat dua perawat senior lain dan seorang petugas kebersihan yang dikenal sering melihat hal-hal ganjil di lantai 3. Mereka membawa dupa, air bunga, dan alat doa sederhana. Tidak ada yang memaksa Sandra ikut. Namun saat tatapan mereka jatuh padanya, ia tahu ia tidak bisa mundur. Kita akan mencoba menenangkan Laras malam ini, kata Bu Ratri pelan, namun mantap. Kalau arwahnya menerima, dia akan pergi dengan damai. Tapi kalau tidak, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Diam lebih berbicara dari kata-kata. Mereka menuju sayap lama rumah sakit tepat pukul 00.15. Udara di koridor semakin dingin, seperti baru keluar dari lemari es. Lampu berkedip,
menjatuhkan bayangan hampa di sepanjang dinding. Ruang 305 menjadi tujuan terakhir. Pintunya tertutup namun memancarkan aura kelam yang terasa seperti menatap balik ke arah mereka. Bu Ratri membuka pintu perlahan. Ruangan itu tampak sama seperti pertama kali Sandra melihatnya. Kasur besi gosong, tembok menghitam, bau hangus seperti masih menempel di udara. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Suhu ruangan turun drastis. Seolah api yang pernah memakan tempat ini menyisakan kebekuan abadi. Dupa dinyalakan, asap tipis naik pelan, memutar lembut sebelum hilang di udara dingin. Mereka duduk melingkar. Sandra menggenggam tangan Bu Ratri, mencoba menstabilkan napas. Doa dimulai. Lirih, penuh harap. Seperti benang tipis yang mencoba menjangkau dunia lain. Pada awalnya tidak terjadi apapun. Namun beberapa menit kemudian, suara kecil muncul. Suara retak, seperti kayu terbakar, atau tulang memar saat diremukan. Ranjang besi berderit pelan. Sandra membuka mata. Di ujung ruangan, seorang perempuan berdiri. Lars. Tubuhnya menghitam seperti arang, kulitnya meleleh pada beberapa bagian, rambutnya setengah gosong menutupi wajah. Matanya kosong namun hidup, seolah menyorot dari jurang kematian yang tak pernah tertutup. Bu Ratri terus membaca doa dengan suara yang goyah. Semakin ia membaca, semakin Laras mendekat. Langkahnya menyeret lantai, menimbulkan noda hitam yang merayap seperti akar api. Suhu ruangan turun lagi, dan tiba-tiba pintu tertutup sendiri dengan keras, membuat semua orang tersentak. Laras berdiri hanya 1 meter dari mereka. Nafasnya terdengar berat, seperti seseorang yang tenggelam dalam asap. Dengan suara pecah, ia berkata, "Kalian tinggalkan aku, tanpa jalan keluar." Angin dingin menyapu ruangan. Dupa padam. Lilin mati bersamaan, meninggalkan kegelapan pekat. Sandra merasakan jemari Bu Ratri bergetar di genggamannya. Ketika nyala lampu tiba-tiba kembali hidup, Lara sudah berada tepat di tengah lingkaran, menatap mereka satu persatu dengan amarah yang membara. Ritual tak menenangkannya, justru memicu rasa dendam yang lebih dalam. Tiba-tiba salah satu perawat menjerit dan jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang, matanya mendelik putih. Lalu dari mulutnya keluar suara perempuan lain. Suara Laras menggema dengan kemarahan. "Aku dibakar. Aku dikurung. Kalian biarkan aku mati." Satu lagi perawat terseret ke sudut ruangan oleh kekuatan tak terlihat. Petugas kebersihan terpental menabrak dinding, tak sadarkan diri. Sandra menangis, bukan hanya karena takut, tapi karena menyadari Laras tidak ingin dibebaskan. Ia ingin ditemani dalam penderitaan yang tak pernah berakhir. Bu Ratri berteriak panik, "Sandra, keluar! Sekarang!" Namun pintu tak bisa dibuka. Arwah Laras berdiri di depan mereka. Semakin jelas, semakin nyata. Dari tubuhnya masih terdengar bunyi api kecil, seperti bara yang menolak padam. Malam itu, ritual bukan penyelamat, melainkan pemicu kemarahan yang selama ini terpendam. Dan Sandra tahu, ia baru saja melangkah terlalu jauh untuk mundur. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Sandra membuka mata dengan kepala berdenyut hebat dan dada sesak seperti baru keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun ini bukan mimpi. Suara teriakan semalam, tubuh yang terpental, tatapan Laras yang membara, semuanya masih terpatri jelas dalam ingatannya. Ia terbangun di ruang istirahat perawat, tubuhnya bersandar pada bangku kayu, selimut tipis menutup sebagian tubuhnya. Di sekelilingnya hanya ada kesunyian yang menakutkan. Ia tak melihat siapapun. Perlahan Sandra berdiri. Kakinya lemas. Namun sesuatu memaksanya melangkah. Bagaimanapun, ia harus tahu apa yang tersisa setelah ritual yang gagal itu. Rumah sakit terasa berbeda pagi ini. Lebih sunyi, lebih dingin. Seolah bangunan tua itu sedang menahan napas. Lampu-lampu koridor berkedip pelan, meninggalkan jejak terang redup seperti denyut jantung yang melemah. Saat menuju lantai 3, Sandra menemukan Bu Ratri duduk sendirian di kursi roda rusak dekat tangga. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti habis menatap sesuatu yang sudah merenggut setengah jiwanya. Ketika melihat Sandra, perempuan tua itu tersenyum tipis. Namun ada kesedihan dalam lengkung bibirnya. "Kita tidak punya banyak waktu." Suaranya serak, hampir tak terdengar. Arwah Laras semakin kuat. Ia marah, Sandra. Dan dia ingin semua orang merasakan kematian seperti yang ia alami. Sandra mendekat,
Lututnya gemetar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bu Ratri memejamkan mata sejenak, menahan napas panjang. Hanya ada satu cara untuk menutup semua ini. Seseorang harus menggantikan posisinya, menjadi penawar. Kata-kata itu jatuh seperti palu dingin yang menghantam tulang. Sandra membeku. Otaknya menolak. Namun hatinya tahu kalimat itu bukan gertakan. Laras tidak ingin pergi karena ia merasa dikhianati. Ia ingin ditemani. Ia ingin balas dendam kepada dunia yang membiarkannya mati dengan cara paling menyakitkan. Dan kini, rumah sakit ini menjadi kuburan bagi siapa saja yang tidak segera bertindak. Bu Ratri berdiri perlahan, meski tubuhnya tampak rapuh. Tanpa banyak kata, ia mengambil sebuah buku kecil dari saku seragamnya, catatan lama milik almarhum dokter kepala. Di dalamnya terdapat detail tentang ritual penyegelan arwah, cara membukanya, dan yang paling penting, cara menutupnya selamanya. Pengorbanan terakhir, bisik Bu Ratri, harus berasal dari seseorang yang bersedia, bukan dipaksa. Sandra merasakan dadanya mengencang. Ia memikirkan wajah pasien-pasien yang pernah ditolongnya, suara bayi yang menangis pertama kali menangkap napas di dunia, juga tawa kecil yang kadang terdengar dari ruang perawatan. Semua itu bisa lenyap jika Laras membiarkan amarahnya meledak. Ruangan 305 kembali menjadi titik tujuan mereka. Kali ini Sandra masuk tanpa keraguan, meski tubuhnya gemetar hebat. Dinding yang menghitam tampak lebih gelap daripada sebelumnya, seperti menyerap cahaya yang ada. Bau hangus masih menggantung, namun kini bercampur dengan aroma tanah basah, seolah neraka dan kuburan saling bertaut. Di tengah ruangan, Laras menunggu. Tubuhnya tidak lagi sepenuhnya gosong. Beberapa bagian terlihat seperti kulit manusia kembali, namun retak dan berasap. Matanya merah. Namun dalam ketakutannya, Sandra merasakan luka yang jauh lebih tua dari kebencian. Bu Ratri berdiri paling depan. Ia membuka buku dan memulai bacaan terakhir. Ruangan bergetar, lampu berkedip liar, dan Laras berteriak dengan suara yang membuat gendang telinga nyeri. Arwah itu melayang, menatap Bu Ratri dengan kemarahan yang hampir mengguncang lantai tempat mereka berpijak. Dan saat itu terjadi, Sandra baru menyadari. Bu Ratri berniat menjadi pengganti. Perempuan tua itu melangkah maju, tubuhnya diterpa angin dingin seperti 1000 pisau kaca. Ia menatap Laras bukan dengan takut, melainkan dengan wajah seorang ibu yang menyesal karena kehilangan anaknya. "Maafkan kami," katanya lirih. "Aku yang seharusnya bersamamu sejak awal." Dalam sekejap, api tak terlihat menyala. Laras mendekap Bu Ratri, bukan merenggutnya dengan kekerasan, melainkan seperti seseorang yang akhirnya pulang. Cahaya merah menyelimuti keduanya, ruangan bergetar, angin menerjang seperti badai besar. Lalu, hening. Asap tipis menghilang perlahan, dan Sandra berdiri sendirian di ruang 305, memandangi tempat di mana dua sosok terakhir tadi lenyap. Rumah sakit terasa lebih ringan, lebih tenang. Namun di sudut hatinya, Sandra tahu tidak ada kemenangan tanpa harga. Bu Ratri memilih pergi agar semua orang bisa tetap hidup. Dan itulah pengorbanan terakhir yang menutup sejarah kelam rumah sakit ini.